Bapak untuk menyampaikan presentasinya, Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Apakah suara saya terdengar cukup baik? Dengar Pak, sudah jelas. Oh, baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Teten Mas Duki, Menteri UMKM dan Koperasi atau Koperasi dan UMKM. Ternyata saya ini anggotanya Pak Teten karena saya ini UMKM bukan perusahaan besar. Juga yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan, Bapak Rektor UNB, Profesor Budi Mulyanto, sahabat saya, mudah-mudahan ada di situ karena saya janjian untuk offline, tapi karena suasananya makin mencekam, saya dilarang oleh keluarga maupun oleh Pak RT karena di tempat saya lagi banyak yang terkena. Hari ini saya diminta untuk menggunakan topi saya karena topi saya terlalu banyak menurut ini generalis ya, jadi di mana-mana ada. Bahkan saya sekarang menjadi bendaranya Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia juga. Jadi hari ini saya menggunakan topi PT MOHI, diminta untuk melihat kalau dari sisi pengusaha itu bagaimana kepastian hukum pasca pelepasan kawasan hutan. Saya tahu maksudnya Bu Lulu dan kawan-kawan karena nampaknya yang hadir dalam pertemuan ini kebanyakan dari kawan-kawan BPN. BPN dan kehutanan itu masih sungkan-sungkanan. Antara dua pihak ini masih sungkan-sungkanan. Nah, nanti saya akan melihat dari sisi itu. Kemudian juga ada beberapa yang ingin kami sampaikan, tidak panjang, karena kami ingin melihatnya secara umum dan secara kebijakan. Kami minta tolong untuk bisa ditampilkan supaya lebih mudah bahan presentasi saya di sana. Yang ini sudah tadi ya. Oke, bahan presentasinya. Bahan presentasinya. Nah, baik. Ya. Baik, saya merasa sangat terhormat sebenarnya diundang oleh kawan-kawan di UNB ini. Karena kalau saya dikatakan pengusaha, saya ini pengusaha lagi belajar gitu kira-kira. Namun dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini saya lebih aktif di relawan jaringan Rimbawan, di mana saya dipercaya sebagai koordinator divisi riset kebijakan dan advokasi. Jadi izinkan saya menggunakan dua topi itu karena solusinya nanti lebih banyak dari kawan-kawan RJR. Next. Ada 3 undang-undang yang menurut saya sangat monumental yang membuat, kalau tadi Pak Usep menyampaikan masalah banyaknya konflik, kemudian juga sebelumnya tadi dibicarakan Pak Andi juga menyampaikan mengenai berbagai tipologi konflik. Tetapi semua sudah difikirkan solusi-solusinya yang sangat komprehensif. Tetapi walaupun begitu komprehensif, karena pengusaha tidak diajak berbicara, maka kita kehilangan pandangan, yaitu pandangan yang sedikit berbeda, karena kondisi di lapangan tidak sama dengan kondisi di kantor. Saya berpengalaman di ASN, di lembaga internasional, di NGO, di swasta. Saya bisa melihat keseluruhan tadi ada permasalahan yang sangat-sangat mendasar. Yang ini perlu kita tahu dan kita pahami. Yang pertama adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria,
itu judulnya sebenarnya bukan UUPA, tetapi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ini yang harus kita pahami. Karena mereka Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60 itu adalah peraturan dasar, maka kita harus lihat dulu apa isinya di dalam undang-undang itu. Di situ disebutkan bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris. Ini penting dicatat. Bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Itu di konsideran butir A di dalam undang-undang ini. Di awal memang terjadi dualisme. Disebutnya dualisme barat dan hukum adat. Nah, nanti saya akan cerita, sekarang bukan dualisme lagi, tapi trioisme, ya, yang saya kenal dengan trioisme. 7 tahun kemudian, setelah tahun 60, Pak Soekarno, 65, 66 lengser, kemudian 67, tidak lama setelah Bapak Soeharto memimpin negeri ini, muncullah Undang-Undang Pokok Kehutanan. Bedakan ya, tadi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian menjadi Undang-Undang Pokok Kehutanan. Dua undang-undang ini lahir dalam semangat dan situasi yang sangat berbeda. Di situ kita harus mulai paham mengapa munculnya berbagai konflik bersumber awalnya dari situ. Kalau saya melihat dan mencermatinya, karena kebetulan saya mempelajari masalah desentralisasi dan lain-lain, di situ sumbernya. Disitulah rupanya dualisme UUPA yang semula antara hukum barat dan hukum adat sekarang ini menjadi hukum agraria dengan hukum sektor yang amat sangat super istilah saya, yaitu kehutanan. Waktu itu diberi kesuperan, kekuatan yang luar biasa besar karena menjadi sumber ekonomi yang penting saat itu. Saat itulah mulainya kehutanan dieksploitasi untuk menutup ekonomi yang, mohon maaf, jeblok saat itu. Zaman Orde Lama masuk ke Orde Baru. Nah, terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Judulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi sebenarnya rohnya adalah mencoba menjembatani, menggabungkan, mensinergikan, mengkolaborasikan dua undang-undang yang saya sebut sebelumnya. Next. Maka kalau kita melihat agraria, tata ruang, BPN, planologi kehutanan, kita tidak tahu apakah mereka berkoordinasi dengan baik. Kami hanya merasakan di luar, nampaknya ada rasa sungkan antara satu dengan yang lain. Maka dalam pertemuan hari ini pun mungkin dari kehutanan nggak banyak ya. Berapa orang yang dari kehutanan Bu Lulu? Kayaknya Bu Lulu sendirian deh. Jadi artinya masih ada rasa sungkan dari ketiga kelompok tadi. Karena apa? Karena di undang-undang yang sebelumnya, kemudian pada tahun 2011 terjadi pemecahan dari Undang-Undang Pokok Kehutanan yang punya tanda pokok tadi, dipecah menjadi undang-undang sektor, tetapi masih punya kekuasaan untuk menetapkan. Nah,
Ketiga atau keempat yang saya sebut di atas itu adalah administrator keagrarian yang menurut saya belum bersinergi dengan baik. Hemat saya sekarang itu dipecah jadi dua, antara aku dan Lian kalau saya orang kehutanan. Tapi kalau teman-teman BPN adalah aku dan saudaraku di Manggala, itu kira-kira. Jadi ada dualisme yang menurut hemat saya kurang pas. Nah, seharusnya diperlukan penciptaan sinergi. Tetapi dari waktu ke waktu, upaya untuk mensinergikan itu belum sepenuhnya terpenuhi. Dihapusnya kata pokok dalam Undang-Undang Kehutanan menjadi Undang-Undang Sektor, jadi dari Undang-Undang Pokok Kehutanan menjadi Undang-Undang Kehutanan, tetapi masih memiliki atau masih tersisa di situ kewenangan untuk menunjuk sektorku yang besar dan Lian atau pihak lain, seolah-olah apa ya istilah saya itu ya yang pas adalah Lian, orang lain. Masih tersisa dalam Undang-Undang 41 tahun 99. Beda dengan undang-undang sektor lainnya, air, tambang dan lain-lain. Tidak diberi kewenangan untuk menunjuk di sektor yang lain. Tapi di kehutanan masih tersisa. Nah, dari situ itu dirasakan sekali kegiatan investasi dan usaha menjadi korban karena tidak atau kurang terjadinya sinergi tadi. Oleh karena itu, tadi saya sebutkan, saya pakai topinya relawan jaringan rimbawan, itu ada keinginan keras, dan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, mengenai tata guna hutan kesepakatan. Dulu kawan-kawan kehutanan tahun 70-an itu menciptakan namanya tata guna hutan kesepakatan. Nah, sekarang mestinya harus terjadi apa yang disebut tata ruang kesepakatan. Banyak orang mengatakan kamu ini aneh-aneh, apa itu tata ruang kesepakatan? Disitulah yang kita akan coba beberapa waktu ke depan. Nanti juga kami akan diundang oleh DPD untuk berbicara mengenai hal itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tanah, hutan, dan ruang. Nah, penataan batas dengan target kilometer itu sejak saya di Biro Perencanaan dulu tahun 90-an itu targetnya kilometer bukan area. Jadi selama Orde Baru itu tidak selesai dan saya yakin untuk saat ini tata batas hutan itu menjadi makin sulit. Nah, okupasi dan penggunaan kawasan hutan yang selalu disebut sebagai ilegal itu semakin banyak. Tapi jangan lupa ada kekeliruan juga bahwa pembiarannya berlangsung bertahun-tahun. Ini harus menjadi catatan kita. Kami sebagai pengusaha merasakan ini bagaimana mengatasi ini. Nah, penyelesaian kawasan menjadi semakin sulit ketika keakuan dan menganggap yang lain lian itu masih terus berlangsung. Nah, di dalam kawasan hutan, mestinya konservasi menjadi pokok pertama. Itu yang harus selamat duluan, 30 juta hektar kawasan konservasi. Itu harus hutan tetap dan harus tetap hutan. Tapi kan kenyataannya tidak. Nah, kalau di dalam APL, kemarin dari presentasi yang lain menyatakan bahwa tambang itu prioritas pertama. Di bawah tanah apapun itu prioritas. Tetapi konflik dengan masyarakat juga terjadi di APL. Karena tambang misalnya ya. Juga tambang di dalam kawasan hutan pasti ada. Next. Nah, kalau saya diminta atau ditanya mengenai pelepasan kawasan hutan, saya diberi judul yang agak sulit memang menurut hemat saya karena ditanya kepastian setelah dilepaskan. Pasti enggak sih gitu kira-kira. Nah, menurut saya dasar hukum pelepasan kawasan hutan itu memang Undang-Undang 4199, Undang-Undang Sektor.
Tetapi melepaskan yang belum pernah ditetapkan atau melepaskan yang baru ditunjuk, ini menjadi problem. Sekarang kasus Kalimantan Tengah misalnya, menunjuk hutan yang tidak ada hutannya, boleh nggak? Seharusnya menurut hemat saya secara keilmuan nggak boleh. Tetapi menggunakan frasa ekosistem, maka wilayah yang tak berhutan bisa saja ditunjuk sebagai hutan. Tetapi atas dasar apa? Ini yang selalu menjadi pertanyaan, karena seperti Kalimantan Tengah, itu dari pertama hutan atau APL-nya hanya 2%, 98% hutan. Sekarang perkembangannya sudah bisa menjadi 34%, tiba-tiba 2015 balik lagi. Jadi isu menunjuk kemudian dilepaskan, ini menjadi isu yang harus kita buka dan kita bongkar. Karena itu sumber permasalahan. Nah, ada aturan di mana ditetapkan secara proporsional. Di dalam menetapkan kawasan hutan itu harus ada unsur proporsional. Tadi Pak Usep menceritakan, untuk di Jawa yang sudah di bawah 30%, tadinya 30% itu untuk membatasi kita, untuk tidak bablas habis gitu ya. Tetapi karena di Jawa sudah turun sampai 14-18%, tetapi masih ada konflik. Sekarang angka 30 jadi hilang. Bagaimana hal ini terjadi nanti kalau untuk di wilayah luar Jawa, di Papua, dan seterusnya. Ini akan menjadi problem besar kalau kita tidak dari awal memahami itu. Next. Nah, sekarang yang dimaksud pelepasan kawasan hutan itu sebenarnya apa sih? Atau untuk siapa sebenarnya? Nah, kalau untuk siapa, sudah pasti, tadi Pak Asep juga mengatakan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, artinya memberikan akses kepada mereka untuk dikelola menjadi sejahtera. Tapi kalau tidak ada pendampingan, tidak ada pendanaan, tidak ada kegiatan, dan bahkan kegiatannya hanya menebang hutannya kembali, kemudian ditanami dengan jagung, wah ini bisa bahaya. Makin mengurangi lagi luasan hutan di Jawa. Nah, kemudian ada juga yang namanya reforma agraria. Nah, ingat bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa saja. Indonesia itu adalah yang seluas 190 juta hektar itu adalah Indonesia. Jadi kita harus di dalam menetapkan kebijakan harus melihat secara komprehensif keseluruhan Jawa dan luar Jawa. Ini bukan mendikotomikan, tetapi inilah yang kita hadapi dan harus kita lakukan bersama. Seperti contoh misalnya Kalimantan Tengah. Ada 600 lebih desa yang berada di kawasan hutan. Kenapa sih itu tidak kita selesaikan dengan cepat? Tinggal daftar, tanda tangani, selesai. Karena udah pasti ada di situ orangnya, manusianya, tinggal di situ bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi karena penunjukan tadi ditunjuk begitu, nah akhirnya menjadi di dalam kawasan hutan. Nah, kemudian kalau kita lihat kepastian hukum pasca pelepasan, maka pertama, harus ada segera transfer perwalian atau custodianship-nya itu harus jelas dari kehutanan kepada BPN. Sama dengan pada waktu hak masyarakat hukum adat. Siapa sebenarnya yang sekarang ngurusi masyarakat hukum adat itu? Transfer of perwalian atau transfer of custodianship-nya menjadi tidak jelas. Dan sampai sekarang ini masih berkutat di situ bahwa kalau tidak ada SK Bupati, kalau tidak ada ini, tidak ada itu, ini enggak selesai-selesai. Nah, kemudian yang kedua harus segera diambil atau dilakukan tindak lanjut pemetaan dan sertifikasinya. Kemudian pasti dan perlu pembatasan waktu. Kalau lebih dari sekian tahun, ya harus ditarik kembali kalau masih dikuasai atau tidak dimanfaatkan. Karena jangan sampai dimanfaatkan sebagai objek spekulasi. Nah, kemudian juga perlu ada pembatasan kewenangan
penunjukan itu tidak boleh semena-mena. Menunjuk untuk dijadikan hutan tetap, itu perintahnya. Jadi kalau menunjuk dan tidak menjadi hutan tetap, menunjuk menjadi hutan yang bisa dilepaskan, menurut hemat saya itu kurang pas. Terakhir, Bu Lulu, kesimpulan kami, kalau saya boleh mengatakan, pertama sebagai undang-undang omnibus ya atau UU-CK, seharusnya undang-undang itu menjadi solusi atas overregulated-nya di bidang kehutanan. Karena kehutanan dituntut juga bukan sebagai kehutanan dirinya sendiri, tetapi juga yang lainnya, sektor-sektor lainnya, dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutan itu untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, mestinya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang mengatasi kelemahan pengelolaan administrasi keagrarian. Ini harus tidak sungkan-sungkan lagi, harus duduk bareng bagaimana caranya supaya masyarakat mendapatkan akses, mendapatkan aset dengan mudah dan bisa bekerja. Saya baru pulang dari Palembang dan Lampung, melihat luasnya lahan. Tadi kok Pak Andi mengatakan, Pak Rektor tadi mengatakan, kesulitan mencari atau memperoleh tanah. Waduh, luar biasa kalau di luar Jawa sana. Luar biasa luas. Dan kalau ada hutannya, syukur. Tapi banyak yang kosong. Nah, ini kenapa tidak kita manfaatkan? Yang kedua, investasi hijau atau hutan. Investasi biru laut kita. Laut juga masuk ke agrarian, bukan? Itu sangat bergantung pada kemudahan pelayanan keagrarian di semua sektor. Ya kehutanan, ya ATR BPN. Lebih cocok dengan karakter, kemampuan, dan pendidikan rakyat Indonesia itu kalau mereka bisa bertani agraris. Tadi di Undang-Undang 60 sudah disebutkan. Mereka petani, nelayan, peternak. Yang belum ada itu namanya petaru. Saya memberi nama sekarang petaru. Orang yang menanam tanaman hutan saya sebut sebagai petaru. Mudah-mudahan ada yang menyambut ya. Karena kehutanan itu nggak punya yang dibina siapa? Selain pengusaha, APH. Gitu ya. Karena jumlah yang dikelola oleh masyarakat hanya 2% katanya, kata Pak Usep dan kawan-kawan. Nah, jika ada sektor yang keakuannya lebih tinggi dan memang menganggap sektor lain itu sebagai liar, maka hal ini harus diangkat ke Pak Presiden. Dan itu sudah sekarang ini. Bapak Presiden secara nyata dan jelas meminta di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dua sektor BPN dan ATR tadi duduk bersama menyelesaikan masalah, mempercepat proses. Jadi kalau istilah saya agraria itu seperti lingkungan hidup, jadi mungkin malah jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Agraria mungkin cocok ya. Nah, sedangkan BPN itu setara dengan kehutanan sebagai sektor. Itu mungkin lebih. Nah, oleh karena itu ke depan mungkin penataan nomenklatur kementerian pun itu agar terjadi sinergi, jangan terjadi saling sungkan antara satu dengan yang lain. Demikian Bu Lulu, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin lebih sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Ya, Pak Petrus nampaknya menyampaikan